Namaku Ardi, karyawan swasta yang berkantor di Jakarta. Pada pertengahan tahun 2017, bersama dua teman, aku berlibur di satu hotel besar di kawasan wisata Pantai Anyer. Waktu itu kami berniat untuk menghabiskan akhir pekan dengan bersantai melepas penat. Menginap di hotel yang berdiri di pinggir pantai luas membentang dan pantai landai tanpa karang. Hotel yang kami pilih ini cukup terkenal, memiliki kawasan luas dan punya beberapa gedung tinggi yang sangat mudah ditemukan. Berdiri menjulang megah di sisi jalan utama, yaitu Jalan Raya Anyer. Hotel yang katanya sudah cukup tua dan berdiri di awal tahun 90-an. Aku yang baru pertama kali menginjakkan kaki di hotel ini cukup terpukau ketika sudah memasuki kawasannya. Sepintas aku melihat bangunannya cukup megah dan besar, desainnya bergaya klasik Eropa. Fasilitasnya lengkap dan kami dapat memilih banyak kegiatan dalam ataupun luar ruangan. Intinya aku sangat senang ketika kami memutuskan untuk berlibur di sini. Waktu itu aku bersama Wildan dan Vira tiba sekitar jam 10:30 malam. Dalam perjalanan sempat terjebak kemacetan di jalanan Jakarta, membuat kami sampai selarut ini. Ketika sudah masuk ke gedung utama, kami disajikan pemandangan yang cukup mengesankan. Lobi hotel besar dan luas, lampu-lampu mewahnya memancarkan cahaya terang tapi nggak menyilaukan dan menerangi setiap sudut ruangan. Singkatnya, sementara Vira sedang melakukan proses check-in, aku dan Wildan duduk di sofa besar tepat di bawah lampu kristal. Tempat kami menunggu ini sangat nyaman, ditambah ketika belum lama kami duduk, tiba-tiba ada seorang staf hotel yang memberikan minuman selamat datang. Dari kejauhan, sesekali terdengar suara deburan ombak yang menghantam bibir pantai. Angin sepoi juga terasa dingin menyentuh permukaan kulit. Gak terlalu jauh dari lobi, pantai sudah dapat kami injak pasirnya. Dari sisi sebelah kiri kami duduk, juga terdengar sayup-sayup suara musik yang sepertinya bersumber dari kafe atau lounge yang letaknya di bagian kiri gedung. Aku baca brosur yang ada di atas meja. Kafe itu bernama Sahari, buka setiap akhir pekan dan menyajikan musik hidup dari home band mereka. Sungguh tempat yang sangat pas untuk berlibur, menyenangkan dan menenangkan. Tapi ada sedikit keanehan. Kok sepi ya Dan? Padahal ini kan weekend. Begitu tanyaku ke Wildan yang sedang duduk bersandar melepas lelah. Lah iya ya, pada kemana orang-orang? Wildan menjawab dengan pertanyaan. Untuk hotel sebesar ini, suasananya agak terlalu sepi di akhir pekan. Normalnya banyak berseliweran tamu hotel, tapi ini enggak, sangat sepi dan enggak ada orang sama sekali. Atau mungkin sudah terlalu malam? Mungkin itu jawabannya. Udah beres, Vir? Tanyaku ketika Vira tiba-tiba sudah duduk di sebelah kami. Udah, yuk ke kamar dulu di lantai 5, Tower Nakuli. Begitu jawab Vira. Kamar yang kami sewa ini berbentuk apartemen 2 kamar, memiliki dapur dan katanya ada teras yang langsung menghadap ke pantai. Sepertinya tempat yang besar dan akan menyenangkan buat kami tinggal. Nanti ke kafe itu yuk habis mandi, lumayan dengerin musik bentar, kata Wildan ketika kami sudah dalam perjalanan menuju kamar. Gue dan Vira mengiyakan, setuju dengan usul Wildan. Cukup jauh perjalanan yang harus kami tempuh menuju kamar. Untung aja ada Mas Rumboy yang dengan baik hati mengantarkan, jadi nggak harus mencari dulu letak pastinya. Dari lobi kami harus melewati satu lorong panjang bercahaya remang, lorong sepi, nggak ada orang sama sekali. Hanya kami berempat yang mengisi kekosongan dengan langkah kaki. Di ujung lorong akhirnya kami menemukan lift yang akan mengantarkan kita ke lantai 5, tempat di mana kamar kami berada. Sesampainya di lantai 5, suasananya sama, sepi sekali dan seperti nggak ada penghuni lain. Kok sepi banget ya Mas? Apa biasanya emang gini? Kan ini weekend. Begitu tanyaku ke Mas Rumboy yang masih dengan semangat menemani. Memang sepi Mas. Gak tahu kenapa weekend ini kok tamu agak sepi. Mas Rumboy menjawab dengan kalimat pendek, gak memberi jawaban.
Permukaan lantai di lorong lantai 5 ini bukan berlapis karpet seperti hotel mewah pada umumnya, tapi terbuat dari keramik berwarna kusam namun bersih. Sama seperti lantai dasar tadi, cahayanya juga remang. Lampu menyala semua tapi nggak terang benderang. Entah memang sengaja dibuat seperti ini atau karena daya listriknya yang kurang. Aku nggak tahu, pokoknya cahayanya remang cenderung gelap. "Ini mas kamarnya." Begitu kata Mas Rumboy di depan pintu kamar kami dengan nomor 504. Nyaris di ujung lorong tempatnya, hanya berjarak 1 kamar dari ujung gedung. Setelah pintu dibuka, kami dipersilakan masuk. Benar adanya, kamar berbentuk apartemen ini besar dan luas. Ruang tengah menjadi pemandangan awal ketika kami sudah berada di dalam. Sofa besar dan sepertinya nyaman berada di depan meja kaca, keduanya menghadap TV. Di ujung ruang tengah ada pintu yang sepertinya sebagai akses menuju teras. Kamar hotel ini sangat nyaman. Mas Rumboy lalu menjelaskan detail kamar ini. Setelah itu dia pamit untuk pergi. "Terima kasih ya mas," ucapku sambil mengantarkan dia ke pintu. Setelah itu aku duduk di sofa, menyalakan TV bersandar melepas lelah. Vira di kamar mandi dan Wildan sedang menikmati pemandangan di teras depan kamar. Cukup lama kami berposisi seperti itu, sampai akhirnya ada yang sedikit mengganggu kenyamananku yang sedang bersantai. Jarak dari sofa ke pintu keluar memang agak jauh, sekitar 5 atau 6 meter. Tapi ada suara dari luar yang menarik perhatian. Ada suara langkah kaki di lorong depan kamar. Langkah kaki seperti sedang terburu-buru, sepertinya berlari-lari kecil. Awalnya aku mencoba untuk gak menghiraukan dan lanjut menonton TV. Tapi lama-lama semakin ganggu, karena langkah kaki itu seperti bolak-balik mondar-mandir di depan kamar kami. "Siapa sih berisik banget di depan kamar?" Begitu gumamku dalam hati. Kemudian aku bangkit dari duduk dan berjalan menuju pintu. Akhirnya timbul rasa penasaran dan bercampur kesal. Tapi anehnya ketika sedikit lagi sampai pintu, aku mendengar kalau langkah kaki itu pergi menjauh dari depan kamar. Rasa penasaran semakin besar. Kemudian aku membuka pintu lalu melihat keluar. Gak ada siapa-siapa. Di depan pintu kamar kosong, tidak ada orang. Ketika aku melongokkan kepala, menoleh ke kiri, sama juga kosong, gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Hanya terlihat 2 pintu kamar lain yang dalam keadaan tertutup. Tapi akhirnya aku melihat sesuatu ketika menoleh ke kanan, ke arah lorong panjang berpenerangan remang, lorong yang menuju lift. Awalnya aku gak menaruh perhatian karena tempat aku berdiri sangat jauh dari lift, tapi terlihat ada sesuatu di depan lift. Aku sempat memicingkan mata. Akhirnya aku dapat melihat dengan jelas dalam keremangan cahaya. Dari kejauhan, aku melihat ada anak perempuan yang sendirian persis di depan pintu lift. Berumur sekitar 7 atau 8 tahun. Berpakaian putih dengan rambut panjang sebahu. Dari tempatku melihatnya, dia berdiri menyamping dan menghadap ke lift. Oh, ternyata anak itu yang tadi lari-larian di lorong, pikirku dalam hati. Sementara dia masih diam berdiri menghadap lift, gak lama aku masuk ke kamar lagi dan menutup pintu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aku tertarik untuk melihat anak itu lagi. Kenapa pula dia sendirian malam-malam begini, kemana orang tuanya, pikirku. Beberapa detik kemudian aku membuka pintu sekali lagi. Lalu melongokkan kepala untuk melihat lift. Dan anak perempuan itu udah gak ada. Depan lift kosong, gak ada orang sama sekali. Ya, mungkin dia sudah masuk lift, gumamku dalam hati. "Ngapain lo, Di?" Suara Wildan mengagetkanku. "Tadi ada anak kecil lari-larian depan kamar, berisik banget," jawabku. Gue gak dengar apa-apa tuh," lanjut Wildan. "Iya, udah masuk lift anaknya." Aku menutup percakapan. "Yuk ke bawah, kayaknya tadi bandnya bagus." Vira yang sudah selesai mandi dan kelihatan cantik mengajak kami untuk langsung menuju kafe di lantai bawah. Sementara Wildan sedang berada di toilet.
Nanti kalau Wildan udah siap, lo berdua duluan ke bawah aja. Gue nyusul nanti habis mandi. Aku berkata begitu. Bener ya, lo harus nyusul. Masa iya liburan lo malah tidur cepet? Gak asik ah. Begitu kata Vira sambil memainkan ujung rambutnya. Sebenarnya aku butuh istirahat sebentar, mandi untuk menyegarkan badan. Setelah itu aku akan menyusul mereka ke bawah. Jam setengah 12 malam, akhirnya Wildan juga sudah rapi dan siap berangkat. Mengikuti saranku tadi, akhirnya mereka berdua berangkat duluan ke kafe, meninggalkan aku sendirian di dalam kamar yang besar ini. Air hangat yang mengucur dari pancuran kamar mandi sungguh membuat badanku segar. Untuk sementara hilang sudah penat dan lelah yang menggelayut setelah menempuh perjalanan dari Jakarta tadi. Selesai mandi, aku berpakaian agar segera langsung bisa menyusul Vira dan Wildan. Sebelum pergi, aku menyempatkan diri untuk melihat pemandangan luar hotel di teras kamar. Berdiri sendirian menghadap langsung ke laut, menikmati angin malam yang bertiup perlahan menyentuh tubuh. Laut kelihatan bergelombang tenang, sementara di atasnya membentang langit cerah bertabur bintang. Sangat indah pemandangannya. Lalu aku sebentar melempar pandangan ke bawah. Aku melihat lingkungan kawasan hotel yang sangat sepi. Gak ada orang sama sekali. Aneh, ini kan akhir pekan, tapi pengunjung dan tamu sangat sepi. Entah kenapa. Hanya beberapa menit aku menikmati suasana teras sampai akhirnya ada sesuatu lagi yang mengganggu suasana. Sekali lagi aku mendengarkan langkah kaki, suara langkah kaki yang pola dan hentakannya sama dengan yang waktu aku dengar di pertama kali tadi. Wah, ini pasti anak kecil itu lari-lari lagi, ucapku sendirian. Ya sudah, sekalian keluar untuk ke lantai bawah, aku akan melihat dan menegur anak itu supaya jangan berlarian di lorong tengah malam gini. Suaranya sangat ganggu soalnya. Suara langkah kaki anak itu tiba-tiba menghilang ketika aku membuka pintu kamar. Suasananya kembali senyap dan sepi. Entah kemana anak itu berlari, hanya hitungan detik sudah gak kelihatan lagi. Ya sudahlah, aku gak berpikiran macam-macam, lalu menutup pintu dari luar dan menguncinya. Lorong yang membentang panjang di tengah pintu-pintu kamar ini cukup remang untuk ukuran hotel besar dan mewah seperti ini. Jujur saja, nyaliku agak sedikit berguncang melihat lorong panjang ini. Di samping remang dan juga sepi, juga nggak ada orang sama sekali. Tapi walaupun begitu, aku tetap melangkahkan kaki dan berjalan menuju lift yang letaknya cukup jauh. Lantai 5 ini benar-benar sepi. Jangan-jangan hanya kami yang menginap. Begitu pikirku. Sementara kamar lainnya kosong. Aku mengenakan sneakers yang alasnya karet. Langkah kakiku nyaris gak bersuara ketika bersentuhan dengan keramik lantai. Seharusnya sih begitu. Tapi ada yang aneh. Ketika sudah beberapa belas kali melangkah, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki lagi. Yang sangat aku yakin bukan suara langkah kakiku karena iramanya berbeda. Suara langkah kaki ini sepertinya bersumber dari belakang. Karena itulah akhirnya perlahan aku menoleh ke belakang. Tapi ternyata kosong. Di sana tidak ada orang sama sekali. Mungkin suara dari dalam kamar ya, ucapku membesarkan hati. Lalu aku melanjutkan langkah. Sudah setengah jalan untuk sampai lift. Tapi tiba-tiba suara langkah kaki itu muncul lagi. Suaranya sangat dekat, terdengar seperti hanya beberapa langkah saja di belakangku. Dan refleks aku langsung menoleh ke belakang. Dan masih sama, di sana nggak ada orang sama sekali, hanya terlihat lorong kosong panjang dan gelap. Di titik ini aku mulai nggak tenang, mulai berpikiran macam-macam. Aneh, ada suara langkah kaki tapi orangnya nggak ada. Aku yakin kalau nggak sedang berhalusinasi, aku mendengarnya dengan jelas suara langkah kaki itu, aku yakin. Ketika sudah berada di depan lift, keadaannya masih sama, sangat sepi. Hanya suara debur ombak di pantai terdengar sayup-sayup sesekali. Aku terus berdiri sambil memperhatikan angka yang muncul di samping pintu lift. Ternyata lift masih di lantai 1. Kemudian bergerak pelan menuju lantai 5 untuk menjemputku. Sebenarnya dalam hati aku berharap supaya lift cepat-cepat sampai. Perasaanku soalnya mulai gak enak.
Sepertinya ada yang gak beres di sekitar tempatku berdiri ini. Ting. Akhirnya lift sampai. Kemudian pintunya terbuka. Benar dugaanku, lift dalam keadaan kosong. Dengan perasaan yang semakin gak enak, aku melangkah masuk. Gak ada pilihan lain. Lalu menekan tombol lantai dasar, kemudian pintu perlahan tertutup. Beberapa detik kemudian aku sedikit terkejut. Karena bukannya bergerak ke bawah, lift malah bergerak ke atas. Oh, mungkin ada tamu di lantai atas yang juga pengen turun. Begitu kataku berusaha menenangkan diri. Benar saja lift bergerak ke atas menuju lantai atas. 6, 7, 8. Lift belum juga berhenti. Bergerak pelan terus ke atas. Aku semakin gelisah. Mau sampai lantai berapa ini kira-kira? 9, 10. Ting. Akhirnya lift berhenti di lantai 10. Kemudian pintu terbuka perlahan. Aku hanya diam menunggu sampai pintu benar-benar terbuka. Beberapa detik kemudian pintu terbuka penuh yang pada akhirnya aku dapat melihat semuanya. Melihat pemandangan seram yang ada di hadapanku. Pintu lift terbuka lebar dan bertahan seperti itu cukup lama. Aku buru-buru menekan tombol penutup pintu karena menurutku di luar gak ada orang sama sekali. Kosong, sepi, dan gelap. Tapi pintu gak juga mau menutup, tetap terbuka lebar. Lantai 10 ini sangat gelap, gak ada lampu menyala sama sekali. Penerangan hanya bersumber dari cahaya lampu dari dalam lift. Karena penasaran, aku melongokkan kepala keluar lalu melihat sekitar. Siapa tahu emang ada orang yang mau naik lift. Menoleh ke kanan kemudian ke kiri, gak melihat ada siapa-siapa. Di samping gelap juga gak ada suara atau hal lain yang menandakan kalau ada orang di situ. Sepi. Rasa cemas menuju ketakutan mulai timbul ketika akhirnya aku mendengar sesuatu. Lagi-lagi ada suara langkah kaki. Suaranya terdengar dari sebelah kanan dan suara langkah kaki ini seperti berlarian kecil. Sekali lagi aku melongokkan kepala lalu menoleh ke kanan. Gak ada. Aku gak melihat si empunya langkah kaki yang terdengar. Hanya melihat gelap dan senyap. Yang menakutkan adalah walaupun gak ada siapa-siapa, tapi langkah kaki itu masih terdengar. Malah kedengarannya semakin mendekat. Makin mendekat ke lift. Aku panik saat itu. Lalu mundur dan masuk ke dalam lift. Menekan tombol penutup berulang-ulang. Syukurlah lift akhirnya menutup perlahan. Tapi sebelum tertutup penuh, aku masih mendengar suara langkah kaki itu yang semakin dekat dan mendekat. Sampai akhirnya langkahnya berhenti. Sepertinya berhenti tepat di depan pintu lift. Beberapa detik kemudian pintu benar-benar tertutup rapat. Lift bergerak turun perlahan dan ada perasaan sedikit lega aku melihat pergerakannya. Semoga kali ini akan berhenti di lantai yang benar, lantai dasar. Saat menuju lantai dasar, perasaanku masih gak enak. Aku masih ketakutan dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Di dalam lift aku berdiri di depan dekat dengan tombol-tombol lift nyaris rapat dengan dinding di sebelah pintu. Ketakutanku bermakna, perasaanku yang masih gak enak ternyata ada sebabnya. Aku yang berdiri di depan tiba-tiba mendengar suara cekikikan. Iya, ada yang tertawa cekikikan dari dalam lift. Dan ternyata aku gak sendirian. Keringat dingin mulai mengucur di dahi. Dalam hati aku berharap ini hanya halusinasi. Aku ketakutan, memejamkan mata gak mau melihat sekitar. Suara tawa cekikikan semakin jelas terdengar sampai akhirnya aku yakin kalau ini adalah suara tawa dari seorang anak kecil. Anak kecil ini sepertinya sedang berdiri persis di belakangku. Beberapa detik kemudian awalnya berniat hendak melihat kira-kira sudah sampai di lantai berapa aku ini. Aku terpaksa membuka mata. Ternyata sudah di lantai 2. Berarti sebentar lagi sampai di lantai dasar. Pada saat inilah aku dapat melihat semuanya. Akhirnya aku dapat melihat sumber suara tawa cekikikan itu tadi.
Dari pantulan pintu lift yang seperti cermin, aku melihat semuanya. Benar, ada seorang anak kecil yang sedang berdiri di bagian belakang lift, berdiri di belakang sebelah kananku. Anak perempuan kecil berumur sekitar 8 tahun, mengenakan baju berwarna putih dan rambutnya panjang terurai. Aku yakin kalau dia adalah anak yang sama dengan yang aku lihat pertama kali tadi. Aku yakin ini adalah anak perempuan yang sama. Dia terus tertawa cekikikan memperhatikan aku yang berdiri ketakutan. Pandanganku seperti terpaku, terus menatap wajah pucatnya. Aku terus memandang matanya yang memiliki lingkar hitam di sekelilingnya. Sungguh sangat mengerikan. Aku tambah ketakutan ketika melihat kalau ternyata lift terus berjalan melewati lantai dasar menuju ke basement. Semakin lemas tubuhku terbelenggu kengerian. Pada akhirnya anak perempuan ini berhenti tertawa ketika lift sudah benar-benar berhenti di basement. Tapi aku lihat dia tetap berdiri diam di tempatnya. Ting! Pintu terbuka perlahan. Ketika sudah terbuka penuh, aku masih diam dalam ketakutan. Nyaris menangis ketika melihat kalau di luar ternyata keadaannya gelap juga. Sangat gelap malah. Tiba-tiba anak perempuan ini berlari keluar sambil tertawa pelan. Langkahnya riang dan meninggalkanku dalam ketakutan. Hanya beberapa langkah dari pintu dia berhenti, lalu membalikkan tubuhnya jadi menghadap ke arahku. Kemudian ia tersenyum dengan wajah pucatnya sambil melambaikan tangan. Dan bergegas aku menekan tombol penutup pintu berkali-kali. Gak ada kendala sama sekali, pintu akhirnya menutup perlahan. Sementara dalam proses menutup, aku melihat anak itu masih berdiri tersenyum, tetap melambaikan tangan. Lalu lift bergerak ke atas menuju lantai dasar. Selesai.